Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini masih meneruskan materi kita tentang matrik. Minggu kemarin Ibu sudah sampai pada soal kesamaan matrik. Hanya kemarin itu kita baru contoh soalnya baru satu untuk kesamaan matrik. Jadi Ibu lanjutkan lagi untuk soal kesamaan matrik ini untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan nilai A ditambah B ditambah X ditambah Y dari matrik P dan Q. Nah, sekarang kita memiliki dua buah matrik. Matrik kita yang pertama P dan matrik kita yang kedua adalah Q. Seperti sebelumnya, bahwa kesamaan itu bisa dikerjakan itu jika memiliki ordo yang sama. Kita lihat di sini P memiliki ordo 2 dikali 2, Q juga memiliki ordo 2 dikali 2. Sehingga ini kita bisa sebut dengan kesamaan. Tetapi harus juga kita lihat elemen-elemen yang berada di dalam matrik-matrik tersebut. Nah, karena di sini ada variabel dari setiap elemen ini, masih ada variabel yang belum diketahui, dan yang diminta pada soal itu menentukan penjumlahan dari variabel-variabel yang belum diketahui. Dia meminta A nanti berapa, nanti ditambahkan dengan B, ditambahkan dengan X, ditambah dengan Y. Jadi kita harus cari dulu berapakah variabel A, B, X, dan Y, baru kita jumlahkan nantinya. Nah, sekarang kita lihat, kita kondisikan karena ini kesamaan, maka setiap elemennya memiliki nilai yang sama. Maksudnya itu di matrik P nilainya misalnya 3, maka di matrik Q juga nilainya harus 3. Karena elemennya kan yang seletak ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini kita lihat. Untuk matrik P, di sini ada angka 9 pada baris pertama, kolom pertama. Kemudian ada 2X pada baris pertama, kolom kedua. Kita lihat di sini ada Q juga, baris pertama, kolom pertama itu 3A, kemudian baris pertama kolom kedua itu adalah 12. Jadi kalau kita buat, kan dia harus memiliki seletak ya, elemen-elemennya harus seletaknya 9, seletak dengan 3A. 2X ini seletak dengan 12. Y ini seletak dengan angka 2. Kemudian 10 ini seletak dengan 2B. Nah, jadi nanti kalian ini harus membuat elemennya itu harus sama dengan yang seletak. Sekarang kita ambil satu persatu mulai dari 9. Di sini kebetulan variabelnya itu hanya satu variabel saja, seperti ini. 9 itu letaknya sama dengan 3A, sehingga kita buat kesamaannya 9. Maaf biar agak terang. Jadi 9 sama dengan 3A, maka kita bisa mengetahui A sama dengan 9 per 3. 9 per 3, maka nilai A sama dengan 3. Lanjut ke baris pertama kolom kedua. Kita menentukan 2X-nya sekarang. 2X itu seletak dengan 12, maka X sama dengan 12 per 2. X sama dengan 6. Lanjut di sebelahnya lagi Y. Y seletak dengan 2, berarti langsung ketemu Y. Y sama dengan 2. Kemudian 10 seletak dengan 2B, sehingga kita tulis di sini 2B sama dengan 10, maka B sama dengan 10 dibagi 2B, nilainya adalah 5. Nah, kita sudah dapat ini, A-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 5, kemudian Y-nya sama dengan 2. Nah, yang sudah kita ketahui ini kita disuruh menentukan nilainya dengan operasi penjumlahan. Berarti kita langsung tambahkan A ditambah B ditambah X ditambah Y sama dengan A-nya adalah 3, kemudian B sama dengan 5, kemudian X-nya adalah 6, Y-nya sama dengan 2, sehingga hasilnya sama dengan 16. Jadi kalau disuruh menentukan nilainya sama dengan 16. Tapi sebelum menentukan nilai, kita harus mencari dulu variabel-variabel yang belum diketahui tadi dengan menggunakan persamaan, karena ini kan kesamaan matrik. Lanjut kita soal nomor 2 atau ketiga ya, karena kemarin sudah ada satu soal. Ini ada di buku cetak. Ini hanya disuruh menentukan nilai A, tentukan nilai A dari matrik-matrik nanti ya. Tentukan nilai A, B, C, dan D pada persamaan matriknya adalah P transpose sama dengan Q. Dengan matrik P-nya itu adalah 2A dikurang 4, kemudian 3B, D ditambah 2A, kemudian di sini 2C, kemudian di baris ketiga adalah 4 dan 7. Q-nya itu sama dengan B dikurang 5, 3A dikurang C, kemudian 4, 3, 6, dan 7.
Nah, kalau kalian lihat di sini, matrik P itu memiliki ordo. Ordo adalah 3 dikali 2. Sementara matrik Q ini memiliki ordo 2 dikali 3. Otomatis kalau dia minta P sama dengan Q itu maka tidak bisa. Kenapa? Karena P-nya itu matriknya berbeda dengan matrik Q-nya. Tetapi di soal itu kita supaya bisa dibuat kesamaan maka kita harus membuat P transpose terlebih dahulu. Nah, dari P ini kita transpose dulu. Tadi kan P-nya adalah 2 itu yang di atas ya. Sekarang Ibu buat P transpose-nya. P transpose-nya menjadi 2A dikurang 4, kemudian 3B, kemudian D ditambah 2A, D ditambah 2A, kemudian 2C, kemudian ini sebelah sini 4 dan 7. Nah, ordonya sekarang tidak 3 dikali 2, tetapi 2 dikali 3. Sama dengan matrik Q, Q-nya juga memiliki ordo 2 dikali 3. Jadi ini kita bisa lihat, di sini sudah bisa kita buat kesamaan karena katanya P transpose itu sama dengan Q. Nah, kalau sudah, kalian lihat di sini, ini sudah sama ya ordonya. Nah, kita lihat nih elemen-elemen yang seletaknya 2A, D ditambah 2, 4. Ini seletak-seletaknya ya. Nah, sekarang karena sudah seletak-seletak, di sini kalau kalian lihat, di sini ada yang 2A dikurang 4. Pada baris pertama, kolom pertama, 2A dikurang 4 itu sama dengan B dikurang 5. Karena ini letak ya, seletaknya ya. Jadi yang sama seletaknya itu B dikurang 5. Nah, usahakan kalian jangan mengerjakan yang memiliki variabel 2 dulu. Seperti ini, 2A dikurang 4 sama dengan B dikurang 3. Berarti kamu menemukan dua variabel yang belum diketahui, yaitu variabel A dan variabel B. Ini belum diketahui. Jadi jangan langsung mencari yang ini. Jadi kalian boleh melihat variabel-variabel yang tunggal aja atau satu aja dulu variabelnya. Seperti ini. 3B itu sama dengan 3. Nah, karena 3B sama dengan 3, itu langsung mudah mencari nilai B-nya. Karena hanya ada satu variabel saja. Jadi kita ambil di sini. Cari yang mudah dulu. Cari yang satu variabel saja dulu. Berarti 3B itu berada di baris kedua, kolom pertama. Seletak dengan matrik Q yang berada di baris kedua, kolom pertama, yaitu 3. Sehingga ketemu B-nya sama dengan 3/3. B sama dengan 1. Itu yang pertama. Cari dulu yang tunggal-tunggal. Setelah B kita cari yang C. Di sini ada 2C. 2C itu sama dengan, dia seletak dengan angka 6. Maka C sama dengan 6/2. Ketemu C sama dengan 3. Nah, kalau sudah, kalian bisa lihat di sini. Pada matrik kedua di P transpose. Di P transpose itu pada matrik kedua kolom ketiga itu angkanya sama dengan matrik Q pada baris kedua kolom ketiga juga, sama-sama 7. Berarti memiliki elemen yang sama. Nah, sekarang kita bisa mencari 2A dulu. Dikatakan di situ di baris pertama kolom pertama itu 2A dikurang 4 itu sama dengan di Q matrik Q itu B sama dengan B dikurang 5. Nah, A-nya kita sudah, B-nya sudah kita ketahui, berarti terus di 2A dikurang 4 sama dengan B-nya adalah 1 dikurang 5. 2A dikurang 4 sama dengan min 4. 2A sama dengan min 4 ditambah 4. 2A sama dengan 0. Ya. 2A sama dengan 0, maka A sama dengan 0. Nah, kalau sudah ketemu karena A sama dengan 0, maka kita lanjut lagi. Lanjut yang belum diketahui. B sudah diketahui, A sudah diketahui, C sudah diketahui. Berarti sisa D lagi yang belum diketahui. Di situ D itu berada di baris pertama kolom kedua pada matrik P transpose. Berarti kita tulis D ditambah 2A sama dengan kita lihat di situ di matrik Q. Matrik itu adalah 3A dikurang C. Nah, 2A-nya sudah dikit, ini D. 2, masukkan A-nya adalah 0. Kemudian 3 ini juga 0. Dikurang C-nya adalah 3. Ya. Sekarang kita tulis D ditambah 2 dikali 0 adalah 0. Kemudian 3 dikali 0 adalah 0. Kemudian dikurang 3, min 3. Maka D sama dengan, D sama dengan hasilnya min 3. Ya. Jadi sudah ketemu semua, sudah ketemu variabel-variabel yang belum diketahui.
A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 3, kemudian D-nya sama dengan min 3. Nah, ini tidak perlu dijumlahkan karena dia tidak meminta untuk dijumlahkan variabel yang belum diketahui. Dia hanya meminta menentukan berapakah nilai A, B, C, dan D-nya. Jadi cukup sampai di sini saja tanpa harus menjumlahkan karena dia hanya meminta nilai-nilainya saja, nilai-nilai dari variabel-variabel yang belum diketahui. Ini adalah contoh-contoh dari kesamaan matrik yang kemarin. Nanti lebih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang bisa kalian lihat di YouTube maupun Google yang lainnya. Oke, kalau sudah kita lanjut. Setelah kesamaan matrik, kita masuk pada operasi aljabar matrik. Nah, operasi aljabar. Ada kata operasi. Operasi pada matematika itu ada 4, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama pada matrik itu adalah operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan ini yang pertama syarat mengetahui apakah dua buah matrik itu bisa dijumlahkan itu sama pada saat kita kesamaan matrik harus melihat ordo. Jadi ordonya harus sama. Misal ibu punya matrik A sama dengan 1, 2 elemennya, kemudian 4, 6. Kemudian matrik B-nya adalah 4, 1, min 4, 5. Nah, tentukan matrik A ditambah B. Tentukan matrik A ditambah B. Nah, dari sini kalian bisa lihat A matriknya ordonya berapa? Matrik A ordonya adalah 2 dikali 2. B ordonya adalah juga 2 dikali 2. Karena ordo sama, maka boleh dijumlahkan atau bisa dijumlahkan. Karena pada saat kita menjumlahkan matrik, itu sama dengan tadi kesamaan. Kita harus melihat elemen yang seletak. Jadi nanti matrik yang ini, matrik A harus dijumlahkan pada elemen yang seletak. Jadi seperti ini 1, ini seletak dengan 4. Berarti A ditambah B itu jadinya nanti ketemu matrik C. Matrik C itu tadi menjadi 1 ditambah 4, 5. 2 ditambah 1 adalah 3. 4 ditambah min 4 sama dengan 0. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan. Jadi yang utama pada saat mengerjakan penjumlahan itu matrik yang seletak nih. 1 dengan 4 seletak elemennya, 2 dengan 1 juga seletak, 4 dengan min 4 seletak. Jadi dia harus seletak. Kalau dia tidak seletak maka tidak bisa dijumlahkan. Makanya kenapa pada saat penjumlahan yang harus dilihat itu yang pertama ordo. Karena dengan ordo yang sama baru bisa menjumlahkan atau menguranginya pada elemen-elemen yang seletak tadi. Itu adalah contoh dari penjumlahan. Kemudian kita lanjut. Setelah penjumlahan itu pasti ada pengurangan. Nah, pengurangan sama pada saat kita mengerjakan penjumlahan. Jadi tetap sama, harus melihat ordo. Kalau ordonya sama, baru bisa dioperasikan apakah itu penjumlahan atau pengurangan. Sama, misalnya di sini ibu memiliki matrik A. Matrik A ibu elemennya adalah min 7, 5, kemudian 4, 8. Matrik A-nya, matrik B-nya adalah elemen yang pertama 1 baris 1, 1, kemudian min 4, 9 baris pertama tadi ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, maka ordonya juga lagi sama 2 dikali 2. Nah, karena ordonya sudah sama, maka bisa kita kurangi. Nah, dari gini. Min 7 seletak dengan 1, min 7 dikurang 1 hasilnya min 8. Ya. Kemudian 5 dikurang 1 hasilnya 4. Kemudian 4 dikurang min 4. Jadi kamu harus tulis nanti tuh. 4 dikurang min 4 jadinya 8, jangan 0 ya. 4 dikurang min 8, min ketemu min positif jadi 8. Kemudian 8 dikurang 9 sama dengan min 1. Jadi A ditambah B ketemu matrik baru, kita bisa kasih nama dia matrik C karena A dikurang matrik B sama dengan matrik C. Elemen yang berada di matrik C itu min 8, 8, min 8 pada baris pertama, kemudian 4, kemudian pada baris kedua 8 dan min 1. Jadi kamu supaya nanti nggak salah, seperti tadi, kenapa sih kok bisa 8 padahal 4 dikurang 4? Kalian tulis supaya tidak salah. 4 dikurang min 4. Nah, dari sini kamu ketemu nih, kurang ketemu negatif, maka hasilnya menjadi 4 ditambah 4, hasilnya sama dengan 8. Jadi harus ditulis itu pengurangannya supaya kalian tidak salah pada saat menghitung elemen yang ada di matrik yang sudah kita kurangkan tadi. Nah, itu adalah pengurangan. Selanjutnya ini ada contoh-contoh soal, contoh-contoh penjumlahan dan pengurangan matrik. Ibu memiliki ada 3 buah matrik, yaitu matrik 2, 6,
1, 0, 1, min 3. Matrik A ibu. Kemudian matrik B ibu adalah min 3, 2, kemudian min 1. Kemudian min 5, 4, dan 3. Kemudian ada matrik C ibu. Matrik C ibu adalah 3 min 2 pada baris pertama, pada baris kedua 1 dengan 5, kemudian pada baris ketiga adalah min 4, 3. Nah, kita cek di sini. Ini ada perintah untuk mengerjakannya. Yang pertama itu adalah A ditambah C. Kemudian yang kedua adalah A ditambah B. Yang ketiga C dikurang A. Jadi matrik-matrik ini operasinya ada penjumlahan dan ada pengurangan. Nah, kalian lihat di sini dulu. Untuk yang nomor 1 A ditambah C. Kalian lihat di sini matrik A. Matrik A itu ordonya adalah 3 baris dengan 2 kolom. Kita kasih ordo-ordonya dulu semua matriknya ya, supaya kita bisa lihat nanti. Kemudian yang B, ini ada 2 baris dikali 3 kolom. Kemudian yang C itu ada 3 baris, kolomnya ada 2. Jadi ordonya di sini A itu 3 dikali 2, B itu ordonya 2 dikali 3, dan C itu ordonya 3 dikali 2. Nah, dari sini baru kita bisa lihat ini untuk nomor 1 A ditambah C. A ditambah C, kita lihat matrik A kita 3 dikali 2 ordonya, matrik C kita 3 dikali 2. Oh, berarti bisa. Ini bisa kita operasikan penjumlahan karena ordonya sama. Nah, kalau kalian lihat, maka matrik A ditambah C 2 ditambah 3, 5. Kemudian 6 ditambah min 2 sama dengan min 4. 2 ya, tadi 2 ditambah min 2 sama dengan, ya betul, sama dengan 4 ya. Mana tadi? A-nya di sini adalah 6. 6 ditambah min 2 sama dengan 4. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian 0 ditambah 5 sama dengan 5. 1 ditambah min 4 sama dengan min 3. Kemudian min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Ya. Jadi matrik A ditambah C hasilnya menjadi 5 min 4, kemudian 2, 5, kemudian min 3, 0. Itu untuk matrik A ditambah matrik C. Sekarang kita lihat lagi soal yang kedua. Ya, soal yang kedua adalah A ditambah B. Kalian lihat matrik A ditambah matrik B ini tidak memiliki ordo yang sama. Karena tidak memiliki ordo yang sama, maka ini tidak bisa dioperasikan penjumlahan. Jadi jangan dipaksa ya. Jadi ini tidak bisa dioperasikan penjumlahan karena memiliki ordo yang berbeda. Yang C itu kalian lihat, maaf, soal yang nomor 3 itu C dikurang A. C dikurang A. Matrik pada ordo pada matrik C itu 3 kali 2. Kemudian matrik pada A itu juga ordonya 3 kali 2. Jadi matrik A memiliki ordo 3. Nah, ini bisa. Kenapa? Karena ordonya sama ya. Jadi langsung saja C dikurang A. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kemudian min 2 dikurang 6 sama dengan min 8. Kemudian 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian 5 dikurang 0 sama dengan 5. Kemudian yang C ya, min 4 dikurang 1 sama dengan min 5. Kemudian 3 dikurang min 3 itu sama dengan 6. Nah, jadi C dengan A bisa dioperasikan, C dikurang A itu bisa dioperasikan, tetapi A ditambah B tidak bisa dioperasikan, A ditambah C bisa dioperasikan. Jadi tidak semua matrik itu bisa operasi penjumlahan atau pengurangan, karena tergantung dari ordo masing-masing. Oke, untuk hari ini materi kita sampai di sini. Nanti kalian bisa lihat di Word. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah, protokol kesehatannya harus dipenuhi. Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 menit.